Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha'u wa minal ilmi la yanfa'u wa min nafsi la tashfa' wa min du'ai la tusma'. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali sebagaimana biasa. Saya ingin menyampaikan salah satu doa yang mana isi doa tersebut itu adalah sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'u. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya kami, a'udzubika aku berlindung kepadamu, minal ilmi la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini ada sesuatu hal yang salah pada diri kita. Mestinya kita itu berjalan melaksanakan amal yang sesuai dengan ilmu. Jadi kita melaksanakan amal perbuatan, baik itu sholat, baik itu dalam bermuamalah antara sesama manusia, baik ketika kita bergaul dengan tetangga, itu ada rujukan atau yang disebut dengan petunjuk, adalah ilmu. Sebagaimana dikatakan apabila kamu ingin meraih kehidupan dunia, maka titik tolaknya dengan ilmu. Dan yang kedua, apabila kamu ingin meraih akhirat, maka titik tolaknya dengan ilmu. Yang terakhir, waman arodahuma, apabila kamu ingin meraih dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka harus mempunyai ilmunya. Jadi ilmu itu yang bisa membawa kita dalam segala aspek, baik dalam hablum minallah maupun hablum minanas. Dalam hadis yang lain disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari mulai kita keluar dari rahim ibu kita sampai ilal lahdi, masuk ke liang lahat. Jadi tanpa batas. Walaupun mata kita sudah buram, walaupun anggota tubuh kita sudah lemah,
kita ini jangan sampai terhalang, sebab menuntut itu tidak terbatas dengan waktu atau usia. Selama hayat di kandung badan, kita senantiasa mencari ilmu. Ketika kita sudah meraih ilmu, walaupun sedikit, kita amalkan, baik secara diri pribadi atau kepada sesama tetangga yang ada di lingkungan kita semua. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Maka dari itu, ketika kita mempunyai ilmu walaupun satu ayat, marilah kita transferkan, marilah kita sampaikan, marilah kita berbagi kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan-pasangan kita. Dimulai dari diri, mulai dari yang kecil-kecil, dan mulai saat ini. Kembali lagi dalam doa yang pertama tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu la yanfa'u, yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang ada pada diri kita walaupun tidak sempurna, sedikit, kita mempunyai ilmu, kita bagi, kita mari berbagi dengan saudara-saudara kita. Sebab manusia itu qalilan, sedikit mempunyai ilmu. Diumpamakan seperti telunjuk kita yang dianclomkan ke dalam air. Ilmu yang ada pada, sebagaimana salah satu contoh seperti telunjuk kita di apa istilah bahasa Sunda itu, dilelepkeun ke dalam lautan. Air yang menempel yang ada di telunjuk kita itu adalah ilmu yang ada pada diri kita. Kalaulah kita melihat laut yang sangat luas, yang begitu terhampar, air yang ada di lautan itulah ilmu Allah. Tapi ilmu yang ada pada diri kita seperti air basah yang ada di telunjuk kita, itulah ilmu yang dibagikan kepada manusia. Sangatlah sedikit. Makanya ilmu itu qalilan, sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa kita berbagi kepada teman-teman, saudara-saudara kita semua. Yang terpenting bagi kita, supaya dalam kehidupan kita tidak sengsara di dunia dan akhirat. Yang pertama. Yang kedua, wa minal qalbi la yakhsha'u, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati la yakhsha'u, yang tidak ingat, hati yang lalai, hati kalau istilah bahasa Sunda itu malaweng, tidak khusyuk. Sebagaimana sering kita melaksanakan sholat, takbir diungkapkan oleh kita Allahu Akbar, tapi hati kemana saja belanja. Ada yang ingat ke pasar, ada yang ingat kepada aktivitas di rumah, ada yang ingat kepada sang kekasih dan lain sebagainya. Itulah hati yang tidak khusyuk, hati yang istilah bahasa Sunda malaweng. Makanya dalam satu doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabitmu semoga menetapkan, semoga menguatkan qalbi,
hati ini ala dinika pada agamamu. Inilah dalam suatu doa, mudah-mudahan hati kita kuat. Hati kita kuat dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Sebab mukmin yang kuat itu yang lebih baik daripada mukmin yang lemah. Al mu'minuna qawiyun wa ahabu ilallah minal mu'minina dhaif. Mukmin yang kuat itu adalah yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Itu yang kedua, berlindung kepada Allah dari hati la yakhsha'u, yang tidak ingat. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika wa min nafsi la tashfa'u. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari nafsu la takhsha'u, yang tidak kenyang. Itulah nafsu. Diumpamakan seperti punya suatu lembah yang penuh dengan emas, berlian, dan lain sebagainya. Ingin meraih lembah yang sama seperti yang banyak emas, berlian, dan lain sebagainya. Itulah gambaran nafsu manusia. Terkadang yang sudah mempunyai istri satu ingin bertambah istri yang kedua, sudah punya istri yang kedua dan ingin menambah lagi istri yang ketiga. Itulah nafsu manusia, padahal dirinya tidak mampu, jangankan memimpin istri ke-1, ke-2, dan ke-3 sampai ke-4, bahkan memimpin dirinya pribadi, bahkan dia itu terperosok, lengah, terkadang tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa seimbang mengatur dirinya pribadi, apalagi mempunyai istri-istri yang banyak. Itulah terkadang kita tidak adil pada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Makanya dalam doa yang ketiga, wa min nafsi la tashfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsu, hawa nafsu la tashfa'u, yang tidak kenyang-kenyang. Sebagaimana dikatakan, inna nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu memerintahkan kepada bisu. Apa yang disebut dengan bisu itu? Jadi memerintahkan kepada kejelekan. Itulah nafsu. Sesudah pada diri kita nafsu, ditambah godaan-godaan setan. Padahal ketika dirinya terpedaya dengan godaan bujuk rayu setan sesudah memperdaya manusia, menggoda manusia, dia itu cuci tangan, berlubur dari manusia, tidak bertanggung jawab. Itulah setan. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam dan Siti Hawa, ketika dia terpedaya dengan godaan setan, maka Nabi Adam dieksekusi, dikeluarkan oleh Allah dari surganya. Itulah setan. Tapi untuk orang-orang yang beriman kepadanya, dia senantiasa berlindung terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tergoda dengan bujuk rayu setan. Itulah mukmin yang taat, yang patuh, yang istiqomah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dialah calon penghuni surga. Yang terakhir, wa min du'ai
la tasma'a. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Doa-doa yang sering kita lontarkan. Doa-doa yang sering kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang sering diungkapkan, tapi terkadang doa kita tidak didengar. Kemungkinan bisa jadi ada yang salah pada diri kita. Apa kesalahan kita? Semua manusia itu tidak ada yang mempunyai dosa. Semua manusia pasti mempunyai dosa. Dosa itu kalau tidak ditobati, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menghalangi doa yang sering kita ungkapkan. Walaupun dalam keterangan doa itu adalah ada yang disimpan ketika kita meminta kepada Allah. Doa itu ada yang diganti, meminta A sepertinya kepada Allah, dikabulnya B. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ditangguhkan nanti di akhirat, dan ada yang kontan. Ketika kita meminta kepada Allah langsung dikabul. Itulah rincian-rincian doa dalam sebahagian. Dan kalaulah kita sering meminta kepada Allah tapi tidak dikabul, kita jangan syu'udon, berbaik sangkalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perasaan hambanya. Kita jangan pesimis, tapi hadirkan optimis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang saya cintai, itulah doa yang terakhir. Wa min du'ai la tasma'u. Aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Mudah-mudahan apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita senantiasa dikabul. Mudah-mudahan 4 kriteria doa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala mengkabul atau mengijabah doa-doa kita semua. Dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah pasti kekurangan ada pada diri kami sendiri. Itulah kelemahan manusia, al-insan ma'alul khata' wa nisyan. Terkadang manusia itu salah dalam berbicara, terkadang manusia itu benar. Itulah yang namanya manusia. Maka dari itu, mohonlah, aku bermohon kepadamu ya Allah, semoga mengampuni dosa-dosa kami dan memaafkan segala kekurangan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.